wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas mengenai fitoplankton. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Mbak Hana Eka Pertiwi, Mbak Rizkyanti, Mbak Eva Siswanti, dan saya sendiri Ismi Haryanti. Judul yang akan kami berikan pada video ini yaitu fitoplankton sebagai bioindikator kualitas perairan. Alasan dalam pemilihannya karena fitoplankton dapat mengidentifikasi tingkat pencemaran air melalui komposisi dan kelimpahannya di suatu perairan. Contohnya seperti fitoplankton yang terdapat di dalam air kolam. Lalu pentingnya belajar bioindikator ini untuk memperlihatkan adanya keterkaitan antara faktor biotik dan abiotik suatu lingkungan. Bioindikator atau indikator ekologis merupakan suatu kelompok organisme yang hidup dan rentan terhadap perubahan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia dan kerusakan secara alami. Lalu bioindikator yang terjadi secara alami itu digunakan untuk menilai kesehatan lingkungan dan juga merupakan alat penting untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan, baik positif maupun negatif, dan dampak selanjutnya pada masyarakat dan manusia. Ada faktor tertentu yang mengatur keberadaan bioindikator di lingkungan, seperti transmisi cahaya, air, suhu, padatan tersuspensi. Melalui penerapan bioindikator, kita dapat memprediksi keadaan alami suatu wilayah tertentu atau tingkat-tingkat kontaminasi. Isi video yang akan dibahas pada pembahasannya yaitu ada apa itu bioindikator, pengenalan organisme yang dijadikan bioindikator yaitu fitoplankton, alasan organisme tersebut dijadikan bioindikator, kaitan bioindikator dan biomonitoringnya, cara pengambilan sampelnya, cara biomonitoring, dan kesimpulan. Baiklah, di sini kita mulai langsung saja. Apa itu bioindikator? Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, di mana keberadaan atau perilakunya sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk atau uji kuantitatif. Contohnya seperti pada bioindikator air, yaitu dapat dijadikan petunjuk kualitas air pada suatu perairan tertentu. Lalu pengenalan organisme yang dijadikan bioindikator yaitu fitoplankton, seperti klasifikasinya, gambar siklus hidup, dan habitatnya. Di sini kami menjelaskan klasifikasi fitoplankton. Ada beberapa divisi pada klasifikasi fitoplankton, yaitu chlorophyta atau green algae. Green algae ini pigmen warnanya klorofil A dan klorofil B. Kalau pada cyanophyta, blue green alga. Pada cyanophyta ini klorofil A, pigmen warnanya klorofil A, pisocyanobillin, pisoretrobilin. Lalu ada divisi chrysophytal atau Basilisrhiophyta. Lalu ada Pyrophyta, Dinoflagellata, ada Cryptophyta, ada Euglyptophyta, dan Rhodophyta atau red alga. Pada divisi chlorophyta atau green alga atau yang biasa kita sebut sebagai alga hijau memiliki karakteristik kloroplas yang berwarna hijau, mengandung klorofil A dan klorofil B sehingga memiliki warna yang hijau, dan karotenoid dan xanthophyllis yang ada pada dalam tubuhnya. Dan pada kloroplasnya terhadap pirenoid, hasil asimilasi berupa tepung dan lemak. Kloroplas dapat berbentuk pita, lempeng mangkok, jaringan, cakram, dan lain-lainnya. Reproduksinya secara aseksual dengan membentuk zoospora dengan 2-4 flagel, dan seksual dengan isogami dan anisogami dan juga oogami. Chlorophyta ini dapat dibagi menjadi 14 bangsa. Ada Bulbosales, Chlorosales, Ulotrasales,
Cytoporales, Sparopleales, Ulvales, Oedogoniales, Zygenematales, Cladoporales, Aerosiponales, Siponocladales, Dasycladales, Siponales, dan Desmichiales. Lalu ada divisi Cyanophyta atau blue-green alga, atau yang biasa kita sebut sebagai alga biru atau ganggang lendir. Karakteristik dari alga biru ini adalah selnya bersifat prokaryon atau tidak memiliki inti sejati. Warna sel biru, hijau, atau hitam. Talus berbentuk sel bulat, silinder yang sering dijumpai membentuk koloni, bentuk benang atau filamen. Di dalam plasma selnya terkandung zat warna klorofil A dan carotenoid dan dua macam kromoprotein atau vicocyanin biru dan vicoerythrin merah yang larut dalam air. Alga biru ini umumnya tidak bergerak. Di antara jenis ini ada yang dapat mengadakan gerakan merayap, terutama yang berbentuk benang. Gerakan tersebut mungkin disebut adanya kontraksi tubuh dan dibantu dengan pembentukan lendir. Lalu pada alga biru ini bentuk benang tersusun dari satu baris sel tunggal yang disebut trikomet. Trikomet tertutup oleh sheath atau sel penutup atau pelindung, inilah yang dinamakan filamen. Pada alga biru, bentuk benang sering dijumpai sel khusus yang disebut sebagai heterokista. Diduga dapat mengikat atau menambah N bebas. Perkembangbiakannya secara aseksual atau vegetatif dengan cara membelah diri dengan membentuk akinet atau endospor atau nanokista atau exospora, dan untuk filamen dengan membentuk hormogen dan hormospore. Lalu lanjut Cristophyta, merupakan sel tunggal dengan ciri khas dinding yang mengandung silikat. Dan sel terdiri dari dua bagian atau cawan. Zat berwarna berupa klorofil A dan C, B-karotin, fukosatin, diatosantin, diadinosantin. Talus disebut frustula yang terdiri dari valve atas dan girdle bawah. Reproduksinya secara umum dengan pembelahan secara seksual, secara oogami dan isogami. Lalu ada divisi Pyrophyta, yaitu talus atau tubuhnya terdiri dari sel tunggal, memiliki dua flagel, heterokontak atau tidak sama panjang. Keluar dari sisi perut dalam suatu saluran. Kloroplasnya berbentuk cakram. Pigmen fotosintesis berupa klorofil A, klorofil C, bikarotin, xanthophyllis, peridinin, dan dinoksanin. Tubuh terbagi dua bagian, yaitu epikon dan hipokon. Beberapa genera mengalami reduksi pada bagian epikon, yaitu Amphidium sp. Reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan yang membentuk sel-sel anakan, seksual dengan isogami dan anisogami, dan klasifikasinya berdasarkan letak flagel dan ada tidaknya sel pelindung atau TK. Lalu ada divisi Euglonophyta. Pada divisi ini organisme dengan karakteristik memiliki flagel di bagian anterior, tidak melakukan reproduksi seksual, dan aseksual dengan pembelahan longitudinal. Bentuk sel bulat memanjang. Pigmen fotosintesis berupa klorofil A, klorofil B, B-karotin, neoksantin, astaxanthin, dan anteraktaxanthin. Itu adalah beberapa divisi pada fitoplankton dan dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Lalu kita lanjut mengenai alasan organisme tersebut dijadikan bioindikator.
Alasannya karena fitoplankton memiliki peranan yang sangat penting bagi perairan, seperti dapat mengindikasi tingkat pencemaran air melalui komposisi dan kelimpahannya di suatu perairan. Contohnya seperti produsen primer bagi ekosistem laut merupakan mereka akan menghasilkan bahan organik dan oksigen yang akan digunakan oleh biota lainnya. Lalu ada sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat kualitas kesuburan suatu perairan. Akan tetapi, apabila keberadaan mereka berlebihan, maka akan merusak perairan tersebut. Lalu ada penyumbang oksigen terbesar di perairan. Lalu bisa diternak untuk dijadikan makanan larva ikan budidaya. Diolah menjadi makanan, suplemen, dan obat bagi penderita gangguan pencernaan dan kelelahan. Lalu sebagai pengikat logam dan air, fitoplankton ini mampu mengikat senyawa-senyawa logam di sekitarnya dan mengendapkannya di dasar perairan. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kadar logam yang berbahaya yang terdapat di dalam air. Lanjut di sini kaitan bioindikator dan biomonitoring. Bioindikator juga merupakan organisme maupun anggota komunitas yang mampu memberikan informasi terkait kondisi lingkungan secara parsial, bagian kecil atau keseluruhan. Bioindikator ini harus mampu memberikan gambaran status lingkungan atau kondisi biotik, seperti mengindikasikan dampak perubahan habitat, perubahan komunitas ataupun ekosistem, atau menggambarkan keragaman kelompok takson atau keragaman dalam suatu daerah yang diamati. Organisme dapat memonitor perubahan seperti biokimia, fisiologi, atau kebiasaan yang mungkin mengindikasikan adanya masalah di ekosistemnya. Bioindikator dapat menunjukkan tentang kumpulan efek dari berbagai pencemar yang berbeda di ekosistem. Untuk teknik menilai dan bioindikator ini digunakan biomonitoring. Biomonitoring dapat diartikan biomonitoring ini dapat diartikan sebagai suatu teknik penggunaan atau respon makhluk hidup atau organisme secara sistematis untuk mengevaluasi perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Biomonitoring menggunakan pengetahuan tentang ekosistem dengan berbagai dinamikanya untuk memantau berbagai langkah pengendalian lingkungan. Lalu teknik ini diharapkan mampu menggambarkan tentang cocok atau tidaknya kondisi lingkungan dengan organisme tertentu. Keberadaan organisme tersebut mengindikasikan kondisi ekosistem dan kualitas lingkungan secara khusus atau spesifik. Maka biomonitoring ini adalah kajian pemantauan status lingkungan berbasis makhluk hidup. Biomonitoring terhadap organisme yang terpapar racun bersifat dinamis, baik konteks tempat seperti ruang maupun waktu. Hubungan organisme dengan lingkungannya yang terangkai menjadi sistem biologi tersebut mampu mengintegrasikan variabel-variabel lingkungan dengan kehidupan atau respon organisme dalam waktu tertentu dan relatif lebih mudah diukur, sehingga memudahkan pendugaan dampak pencemaran terhadap organisme. Lalu ada cara pengambilan sampel. Adapun cara pengambilan sampel yang dilakukan yaitu pada fitoplankton dapat menggunakan alat yang bernama plankton net. Plankton net itu untuk fitoplankton berdiameter 31 cm dengan mata jaring berukuran 30-60 mikron. Ada beberapa aturan untuk menyaring plankton pada setiap jenis perairan. Antara lain, ada perairan oligotrofik disaring sebanyak 100 liter air. Perairan eutrofik disaring sebanyak 5 liter air. Perairan mesotrofik disaring sebanyak 50 liter air. Untuk tahu jenis perairan yang akan dijadikan sampling, maka perlu mencari literasi mengenai status pencairan status perairan tersebut. Adapun
cara untuk mengetahuinya yaitu seperti plankton net itu diletakkan di atas perairan, lalu air sampel diambil sesuai ketentuan jenis perairan dengan ember. Untuk mendapatkan hasil plankton yang beragam, maka posisi pengambilan air dilakukan di posisi yang berbeda. Lalu celupkan seluruh plankton net ke dalam air dan digoyang supaya plankton yang menempel pada sisi sampling plankton net itu dapat turun ke bawah dan masuk ke botol penampung yang ada di bawah. Lalu simpan sampel plankton yang ada di botol penampung ke dalam botol kaca yang berwarna gelap. Setelah sampel didapatkan, yang diletakkan di wadah botol kaca gelap lalu mengawetkannya dengan Lugol 1 ml per 250 mg atau 20 tetes 250 mg untuk perairan oligotrofik. Lalu cara biomonitoring. Biomonitoring dilakukan menggunakan bioindikator fitoplankton dengan teknik random sampling. Biomonitoring adalah monitoring pada air secara biologi yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk atau indikator yang hidup di dalam air. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya bisa dapat dilihat pada gambar-gambar yang telah dicantumkan. Adapun kesimpulan pada fitoplankton ini yaitu fitoplankton merupakan produsen primer yang penting dalam rantai makanan ekosistem perairan. Mereka sanggup mensintesis sendiri bahan organik di sekitarnya dan sintesis akan digunakan oleh biota lainnya. Maka dari itu fitoplankton ini sangat penting peranannya dalam bioindikator karena fungsinya juga akan digunakan oleh biota lainnya. Lebih dan kurangnya itu saja yang akan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.